Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik, kita masih di dalam satu materi besar, ya, tema besar yaitu masuk di dalam penyediaan Tuhan bagian ke-8. Ya. Jadi hari ini kita akan bagaimana kita mengenang dan mengalami makna penderitaan Kristus. Jadi bagaimana kita bisa mengenang dan kita mengalami makna penderitaan Kristus. Baik, nah ambillah bagian dari persediaan Tuhan untuk diri kita, amin. Jadi Yesus sudah mati di kayu salib. Bagaimana kita bisa mengambil penyediaan Tuhan? Kalau kita tahu bahwa di dalam penyaliban Tuhan itu Tuhan bilang sudah selesai. Nah, apa yang harus kita ambil? Karena apa? Tuhan sudah menyediakan. Tuhan sudah menyediakan berkat, Tuhan sudah menyediakan penyembuhan. Amin. Tuhan sudah menyediakan apa yang kita perlukan. Sisa kita menghampiri, kita ambil. Ya. Baik, sepanjang instruksi yang Tuhan berikan kepada anak-anak Israel, ada tindakan yang sangat spesifik yang harus mereka lakukan untuk menunjukkan iman mereka kepada Tuhan, kepada Allah Israel. Nah, kita lihat ada 3 instruksi Tuhan bagi anak-anak Israel. Instruksi pertama adalah memilih domba berumur 1 tahun tanpa cacat atau celah untuk setiap keluarga atau kelompok, ya, pada tanggal 10 Nisan, Jumat Agung nanti, ya, 7 April kita akan perayaan. Yang kedua, instruksi kedua adalah amankan domba dan pisahkan sampai tanggal 14 Nisan. Instruksi ketiga, membunuh anak domba di antara petang. Berarti kalau kita omong tentang petang berarti dia waktu senja. Waktu senja, waktu yang terbaik, waktu senja. Tanggal 14 Nisan dilakukan oleh kepala rumah tangga yang mewakili seluruh keluarga. Nah, kita tahu bahwa Bapak Ibu semua ada penyediaan dari anak domba. Jadi anak domba memberikan manfaat besar bagi penerimaan kita. Nah, di sini kita akan belajar apa itu penerimaan, ya, dari anak domba. Nah, kita baca Keluaran 12 ayat 7 sampai 8 dikatakan begini. Kemudian dari darahnya haruslah kita ambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. 8. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Ya. Nah, ada 2 manfaat besar yang diberikan oleh anak domba Paskah ini adalah yang pertama kita lihat keluputan dari penghakiman Allah. Nah, kita tahu tulah ke-10, ya, di Mesir saat bangsa Israel, ya, dipimpin oleh Musa untuk keluar dari tanah Mesir. Kenapa? Karena tanah Mesir itu walaupun berlimpah-limpah tetapi itu tanah perbudakan. Firaun tidak izinkan umat Tuhan untuk mau menyembah kepada Allah Israel. Ya, makanya dikatakan bahwa 2 manfaat besar diberikan oleh anak domba, yaitu yang pertama keluputan dari penghakiman Allah. Yang kedua adalah kekuatan untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Kehidupan selanjutnya artinya apa? Kita akan hidup terus. Ya, ini rahasianya, kita akan lihat baik-baik. Baik. Pertama, domba Tuhan memberikan keluputan dari penghakiman Allah. Kita lihat. Nah, mulai dari ayat 7 dikatakan begini. Bapak Ibu, kitab mencatat bahwa tidak semua, tetapi hanya sebagian darah
yang harus diambil dari domba yang dikorbankan. Setelah anak domba disembelih, setiap kepala rumah tangga harus mengambil sebagian darah anak domba. Berarti tidak semuanya, tetapi sebagiannya diambil. Lalu di pintu masuk ke tempat tinggal mereka, orang Israel ini, mereka harus menempatkan sebagian di tiang pintu kiri dan sebagian di pintu kanan, dan di atas ambang pintu, bukan di bawah, di atas ambang pintu. Ini harus dilakukan hanya di rumah-rumah di mana keluarga atau keluarga berkumpul untuk makan domba pada tanggal 14 Nisan. Nah, instruksi pertama supaya kita terlepas dari penghakiman yaitu darah. Darah korban dari domba yang terbaik, Bapak Ibu, diambil. Jadi instruksinya adalah setiap orang Israel, rumah-rumah orang Israel ya, itu diperintahkan Musa untuk mengambil hisop. Kita tahu hisop ya, itu diambil, terus di darah domba itu ditaruh di ambang pintu atas dan juga tiang kiri dan kanan ya. Ini adalah bukti iman. Ini adalah bukti iman. Kenapa? Darah anak domba yang menyelamatkan. Amin Bapak Ibu ya. Darah anak domba yang menyelamatkan. Dikatakan bahwa tidak mengambil semua darah, hanya sebagian darah yang dioleskan di kedua ambang pintu dan juga ambang pintu atas ya, seperti yang diinstruksikan. Jadi bangsa Israel, mereka belum pernah mempersembahkan korban dengan petunjuk sebelumnya seperti ini. Ini petunjuk baru. Ini bukan gara-gara nenek moyang kita cerita biasanya kan, oh tidak boleh pilih beras malam-malam ya, kan biasanya begitu kan, nenek moyang turun temurun. Oh tidak boleh cukur kumis tengah malam. Ya bisa saja kalau kita buat begitu, nah turun temurun kita pun generasi juga tahu begitu ya kan. Nah tetapi dikatakan di sini bahwa ini ada instruksi baru, instruksi yang segar. Kalau biasa kita mau makan roti fresh from the oven, ini seperti begini. Dia punya instruksi barunya Bapak Ibu. Jadi penempatan darah pada ambang pintu rumah adalah petunjuk referensi yang jelas tentang penyaliban ya, salib. Tidak boleh ada darah yang dibubuhkan pada ambang pintu bawah yang mungkin akan diinjak ya. Penulis Ibrani mengingatkan kita dalam Ibrani 10 ayat 29 betapa lebih beratnya ya, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Bapak Ibu, kita lihat kenapa Tuhan membuat instruksi harus taruh di ambang atas. Kenapa tidak dilabur semua saja atau dilempar seperti cat lempar. Tetapi Tuhan punya instruksi. Supaya apa? Tidak terjadi kematian anak sulung di tengah-tengah bangsa Israel. Ini perjanjian pertama. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kira-kira berapa banyak hukuman yang lebih berat yang harus diterima kalau orang menginjak darah anak domba itu? Menghina ya, menghina roh kasih karunia. Makanya kalau kita suka berbicara, hati-hati kalau kita menghina Roh Kudus. Bahaya. Ya. Menurut saya dia akan dicampakkan ke api neraka yang paling ngeri. Betul ya Bapak Ibu ya. Kita tidak boleh menghina darah anak domba Allah ya. Nah, saya mau kasih tambahan satu Keluaran 12 ayat 12, dikatakan begini. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Perhatikan. Makanya dibuatlah instruksi baru itu, darah ya.
Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan sudah disalibkan. Darahnya sudah ada di rumah kita, ada di hati kita. Amin. Amin. Kita akan terluput dari Keluaran 12 ayat 12 ini. Itu intinya. Kenapa Tuhan mau instruksi itu? Ya kan? Saat kita ke bank NTT, tidak mungkin kita bawa slip penarikan Bank Mandiri. Tidak bisa. Walaupun kita uangnya banyak di Bank NTT, tidak bisa. Atau kita ke Bank BCA kita bawa slip BRI, tidak akan bisa. Siapa mau selamat, dia ikuti instruksi Tuhan, yaitu apa? Ambil darah, laburkan. Amin Bapak Ibu. Jadi inilah domba Tuhan, memberikan keluputan dari penghakiman. Kita terlepas dari penghakiman Bapak Ibu. Kita terlepas, kita harus tahu. Kita terlepas dari penghakiman. Tidak ada lagi penghakiman. Kita karena apa? Karena darah Yesus. Amin. Yes. Yang kedua kita lihat, anak domba Tuhan memberikan kekuatan untuk berjalan melalui kehidupan yang akan datang. Berjalan melalui kehidupan yang akan datang. Nah, domba itu harus dimakan malam itu juga. Nah, malam itu adalah tanggal 10 Nisan oleh orang-orang di dalam rumah yang rumahnya berlumuran darah, yang dioleskan ke pintu. Hanya anggota keluarga atau kelompok di rumah itu yang boleh makan domba korban itu. Setiap orang harus mengikuti arahan dari Tuhan. Nah, domba yang dikorbankan akan dipanggang dengan api pada malam itu, malam tanggal 14 Nisan itu ya. Nah, secara tipologi kiasan, api berbicara tentang penghakiman. Harus ada penghakiman atas dosa. Kita sama seperti anak-anak Israel tidak terkena tulah ke-10 ini, karena anak domba yang mereka makan, yang dikorbankan dan dioleskan darahnya ke pintu rumah mereka, pintu untuk masuk ke rumah mereka, itu artinya kita terluput dari penghakiman. Ini sebagai pengganti dari keputusan Tuhan untuk menggantikan kematian anak sulung mereka, baik manusia maupun binatang. Ini pengganti. Jadi darah yang dioleskan ini jadi pengganti. Pengganti apa? Kematian. Kematian anak sulung. Ya. Di sini artinya bagi kita hari ini adalah anak domba Allah mengambil penghakiman atas dosa kita ke atas diri kita. Artinya Tuhan sudah ambil semua. Tuhan sudah menanggung semua. Ya. Mengambil semua. Mungkin kita pikir, oh saya sudah buat dosa. Tuhan sudah mengambil Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Mungkin aduh Tuhan saya takut, Tuhan saya sudah buat dosa, keturunan saya takut mereka akan mengalami. Tenang Bapak Ibu, Tuhan sudah mengambilnya. Amin. Yes. 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan bilang begini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan. Saya dibenarkan, Bapak Ibu kita semua dibenarkan. Oleh apa? Darah itu. Kita mau bilang apa? Tuhan sudah mengambil semua. Yang kedua, domba panggang harus dimakan pada malam itu juga sebagai lauk. Ya, daging domba itu harus dimakan dengan roti tidak beragi. Ya, kita tahu kalau roti tidak beragi itu minggu lalu kita beli roti paung dari Timor Leste. Ya, tapi saya tahu itu bukan Timor Leste, itu pasti dibuat. Karena saya tahu, saya orang Timor Leste. Biasa rotinya itu dia tidak beragi. Kerjanya itu diinjak, dipukul, diinjak, dipukul, ya, dilempar supaya apa? Supaya dia mengembang. Tanpa ragi bisa kalau begitu. Dan kita makan keras, sangat keras.
paling asik makan dengan kopi, minum dengan kopi, ya. Nah, dikatakan di sini bahwa daging domba itu harus dimakan dengan roti tidak beragi. Di seluruh kitab suci, ragi berbicara tentang dosa. Tetapi roti tidak beragi berbicara tentang Yesus Kristus. Kenapa roti tidak beragi, Bapak Ibu? Kenapa roti tidak beragi? Karena di dalam Kristus tidak ada dosa. Dikatakan karena ragi adalah dosa. Makanya firman Tuhan dalam perjanjian baru ya, sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan. Jangan pikir hanya dosa kecil aja, tetapi itu dosa, dia bisa mengkamirkan seluruh kehidupan kita. Kita jangan pikir dosa kecil. Saya sering mengajar kepada anak-anak di kelas. Kamu ketahuan maki, Pak, maki sedikit sama. Saya bilang begini, coba kamu ambil batu kecil, lempar ke air, dia masuk tidak? Dia pikir-pikir, masuk Pak, tetapi lama. Terus lu ambil coba batu besar, lu lempar, masuk? Iya, masuk cepat. Tetapi semua masuk, batu kecil, batu besar masuk. Nah, demikian tidak ada dosa besar, dosa kecil. Semua dosa itu pasti dihukum. Ya, jadi, ya. Nah, jadi roti tidak beragi berbicara tentang Yesus. Tanpa dosa, dia yang akan kita makan, yaitu saat kita makan perjamuan kudus. Yohanes 6 ayat 48 sampai 51. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Mereka makan mana di padang gurun yang beragi, mati. Next, berikutnya 50. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak mati. Amin. 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Yesus memperkenalkan dia roti hidup. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia ini. Amin. Wow, dahsyat. Yang ketiga, itu harus dimakan dengan ramuan pahit. Tulis ramuan pahit, yaitu sayur pahit, daun pepaya. Ya, ada banyak arti berbeda yang diberikan untuk ini, Bapak Ibu ya, banyak arti. Tetapi dalam konteks ini menunjukkan kebenaran bahwa bahkan setelah kita mengambil bagian penerimaan, kita menerima juru selamat, ya, kita diselamatkan, pengalaman kita tidak akan selalu manis perjalanan hidup kita, Bapak Ibu ya. Ingat bahwa Tuhan tidak menjanjikan perjalanan kita bertaburkan bunga. Tidak. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah Immanuel, saya berserta kamu. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita jangan pikir, saya sudah terima Yesus, saya sudah bertobat. Pagi baca firman, jam 12 baca firman, ya, jam 4 sore baca firman, mau tidur baca firman. Tetapi masalah datang terus. Ingat Bapak Ibu, kita tidak boleh menyerah. Terus kita bangkitkan roh kita, mengenalkan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, kita menyadari jika kita jujur ya, kita jujur dengan diri kita sendiri bahwa perjalanan Kristiani kita terkadang mirip dengan pepatah, katakan begini, setiap kali saya maju 2 langkah, saya mundur 1 langkah. Biasanya begitu. Ya, biasanya begitu. Ya. Ya. Kita sudah bangun usaha bagus, ada sebelah kita lagi, dia iri dengan kita. Ya kan? Jadi kita pergi tempat usaha, susun enak lah ya. Kadang-kadang begitu. Kita sudah rasa sudah enak, sudah nyaman. Ada saja. Tapi itu janji, itu alkitabiah Bapak Ibu ya. Iya, itu namanya sayur pahit ya. Bapak Ibu kalau makan manis terus hati-hati, gula darah. Kita harus biasakan untuk makan pahit juga. Ya, amin. Ya. Ya. Ya, terkadang kita
akan putus asa dan merasa kalah jika kita membiarkan diri kita goyah ya, kita jatuh. Ketika kita melihat hal-hal dengan cara pandang yang benar, yaitu melihat dari sudut pandang yang dinyatakan Allah, yang telah memberikan Allah, memberikan firman-Nya kepada kita, maka pasti kita akan kuat. Kenapa? Karena ada janji-janji Tuhan dari setiap firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, tugas kita adalah setiap hari mempercayai Dia. Ya. Percayalah Dia saja, sekalipun disertai dengan sayur pahit, yaitu hal-hal yang tidak kita sukai, justru itulah yang menjadi sayur pahit dalam kehidupan kita, ya kan? Dalam perjalanan hidup kita, kita jangan takut. Tuhan menyertai kita. Nah, kita positif thinking saja ya Bapak Ibu ya. Kalau ada masalah dan kita tetap kuat, itu berarti apa? Roh kita mulai bertumbuh. Tuhan mau seperti begitu. Kita kalau sudah nyaman, pasti Tuhan akan goyangkan. Ya kan? Pasti akan Tuhan goyangkan. Jadi kita percaya aja. Oh, ada masalah, iman saya akan bertumbuh. Amin. Ada masalah pokoknya kita hadapi, percaya bahwa Tuhan menyertai kita.